yang meletakkan kita, menentukan kita, mengistiqomahkan kita sampai hari ini. Semoga seterusnya dalam majalisul khair, majelis kebaikan, wa qiraatil khair, pembacaan-bacaan yang baik. Khair itu baik ya. Bacaan-bacaan yang dikarang oleh sahibul khair, ya, yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Ar-Rahim, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibul khair juga, wa ahlul khair, di mana terilhami dari Al-Quran dan kakek beliau sallallahu alaihi wasallam, wa huwa imam ahlul khair, pimpinannya semua orang yang berbuat baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkah ya. Yang kemarin itu ya, bulan kemarin Rajab itu ya, berkahnya sampai sekarang. Berkahnya sekarang sampai bulan puasa dan seterusnya ya kan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Bulan Sya'ban ini ya, bulan di orang apa namanya, di para tasawuf mengatakan bulan shalah ala nabi, bulan selawat gitu ya. Kalau tadi Rajab itu terkenalnya bulan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk qiraatul Quran. Bulan Ramadan itu bulan khairat, geluh kebaikan semuanya. Kata Rasulullah SAW, 10 hari pertama awwaluhu rahmah, kebaikan dikucurin sama Allah habis-habisan udah itu. Lima yaqtanimha ya, yang betul-betul orang itu puasa beneran. Puasa beneran itu apa bedanya? Ayo. Bang, puasa luarnya dan puasa dalamnya. Luarnya nggak makan, nggak minum, ya kan? Dalamnya juga puasa. Jangan sopan, jangan ril, jangan hasud, apalagi jangan benci, jangan higit. Itu puasa juga. Terus puasa siang, kan puasanya siang itu ya, makanya sampai maghrib. Juga harus digabung dengan puasa malam. Itu yang maksudnya tadi, itu kebaikan dikucuri sama Allah Ta'ala, itu puasa siang dan puasa malamnya puasa juga. Itu aja bingung. Maksudnya malamnya puasa dari maksiat ya. Kalau siangnya puasa makan, malamnya puasa maksiat. Jadi jangan maksiat malamnya, harus jadi satu. Semalam itu jadi di dalam puasa tidak boleh berbohong, tidak melihat sesuatu yang menjadikan syahwat, tidak menggunjing riba, tidak mengadu domba, tidak banyak ya muharramat yang haram-haram. Lah malamnya itu sampai pagi sama, cuman bedanya boleh makan, itu aja, sama aja. Kata Rasulullah SAW, man lam yajtami, karena siapa yang tidak menggabungkan puasa siang dan malamnya, kalau malamnya boleh makan tok, yang lainnya nggak boleh, tetap sama, nggak boleh berbuat dosa juga. Makanya diadakannya tarawih dan lain sebagainya itu biar ngilangin ya kesempatan untuk berbuat buruk, berbuat jelek. Jadi kembali ke bulan Sya'ban itu siapa orang yang tidak bisa siapa orang yang menggabungkan antara puasa siangnya dan malamnya, maka Allah Ta'ala mengampuni dosanya semuanya itu. Semua dosanya keluar dari puasa kayak bayi dah, tapi pahala masih utuh. Dosanya kok yang dibersihin sama Allah Ta'ala, pahalanya utuh. Tapi harus gabung nih, makanya adanya itu tadarusan, adanya taraweh, adanya ya macam-macam lah ya, kegiatan-kegiatan akhirat ya, kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya. Jangan mengikuti kegiatan-kegiatan yang baru, itu bid'ah, nggak boleh, kayak ngabuburit ya. Kalau yang barunya itu ada hubungannya dengan Al-Quran, Al-Hadis, tuntunan Rasulullah, nggak apa-apa. Jadi ngadain sesuatu yang baru. Pokoknya kalau bulan puasa 1 hari itu harus hafal 1 ayat. Semua yang hadir. Nanti setoran, sebenarnya ada zaman dulu kan. Itu namanya bid'ah hasanah, sesuatu yang baru tapi yang jadi baik. Kata Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa orang yang bikin sesuatu yang baru tapi yang baik. Kata Rasulullah SAW, sunnah itu yang sesuatu yang baru.
Bedanya sunnah itu qadim, yaitu Al-Quranul Karim, itu dari dulu. Nah, siapa yang membuat sunnah yang baru, ya ada kaitannya dengan hadis, ada kaitan dengan Rasulullah, ada kaitan dengan Al-Quran, ya berkaitan. Karena ada hubungannya. Sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu mithla ma amila bihi ila yaumil qiyamah. Maka pahalanya sama dengan orang yang jalanin, ntar anaknya jalanin lagi ila yaumil qiyamah. Itu cari yang beneran tuh begitu. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, makanya kan orang-orang mereka itu ya, Khawarij mengatakan apa? Enggak ada, yaitu maksudnya sunnah Nabi. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi? Sunnah hasanah itu. Nah, kok ada sunnah sayyi'ah di sini? Wa man sanna fil islami sunnah sayyi'ah, ketipu dia. Berarti kan ada sesuatu yang baru tapi buruk. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Contohnya kayak habis tarawih, ya kita dengerin lagu dangdut Roma yang sifatnya nasihat, tapi di dalam masjid. Walaupun sifatnya apa aja tetap haram. Musik-musikan di masjid, ya kan? Habis tarawih kita main kartu sampai jam 2 atau jam 1. Jadi biar kita nggak ngelayap kemana-mana, itu bid'ah, dolalah itu, sesat, nggak boleh. Itu ngada-ngada yang nggak ada hubungannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau nanti ngapalin Quran jelas, Quran hubungannya gimana kuatnya? Biar orang hafizul Quran. Seperti itu contohnya ya. Seperti itu, kalau itu bisa mengkaji Quran, seperti itu. Tadi dibilang apa? Kata Rasulullah SAW, Rajab Syahrullah, bulannya Allah, ya. Sya'ban syahri, bulan Sya'ban ini bulanku, kata Rasulullah SAW. Identiknya dengan bulan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dengan waktu sesuai diturunkannya amar itu disuruh, ya, artinya ya Allah nyuruh, bukan Allah mengatakan kepada kita boleh atau tidak, enggak. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Ini mau enggak anak katain orang beriman? Allah enggak bilang ya ayyuhalladzina aslamu, ya ayyuhan nasu. Enggak. Allah bilangnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau yang enggak beriman enggak dipanggil sama Allah Ta'ala, enggak usah selawat, Allah enggak panggil. Jadi selawat itu identiknya dengan iman. Tambah selawat, tambah iman. Tadi hadisnya yang dikatakan Ustaz ini, man shalla alayya marra sallallahu alaiha biha asyrah. Siapa yang berselawat satu, Allah berselawat kepada orang tersebut, kata Rasulullah SAW, 10 kali. Padahal salatnya Allah sekali kepada kita. Di dalam ayat dikatakan, huwallazi yusalli alaikum, dia Allah Ta'ala berselawat kepada kalian semuanya. Wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan ente dari kesesatan menjadi cahaya yang terang benderang. Itu selawatnya Allah sekali 10 ini. Khrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dhulumat ilan nur itu banyak. Dhulumat kebodohan ini nomor 1 paling serem itu. Apa? Dhulumat kesesatan yang paling serem adalah kebodohan. Al-jahl nar li dinil mar'i, kata Imam Haddad. Kebodohan adalah api bagi agama seseorang. Yuhrikuhu, akan membakar agamanya, ya dirinya juga terbakar. Wal ilmu ma, jadi kan air, litilkan nari yutfiha, air ilmu laksana air yang akan memadamkan api kebodohan. Seperti itu. Ada lagi zulumat ilan nur, kesesatan dari cahaya, seperti kesan ghafil, kita lupa terus karena kita selamat, kita diingatkan dari ghafil ila dzakir. Dari orang yang tadinya lupa menjadi ingat. Lupa itu zulumat, ingat itu cahaya. Terus seperti orang-orang asi ila taqi, atau maksiat ila ta'ah, maksiat menjadi taat. Itu yukhriju minadh-dhulumati ilan nur. Allah pakainya bahasa gelap sama terang. Berarti identiknya ya, orang yang enggak
berada di dalam cahaya Allah, nggak nurut sama Allah, identiknya Allah bilangnya bukan bodoh, bukan sesat, tapi Allah bilangnya gelap. Kalau yang disenengin Allah pinter, terang. Nah, itu kan beda yang ampar-amparan, nggak umum itu. Kebaikan nggak kelihatan, jalan nggak lihat, badannya sendiri nggak bisa dilihat, lah gelap. Itu Allah misalkannya seperti itu. Minal zulumati ilan nur. Neraka itu ya gelap, jalannya gelap, bodoh itu gelap, dosa itu gelap. Allah misalkannya pakai gelap. Bayangin aja gelap apa aja nggak kelihatan loh. Pakai ini baca deh. Sebaliknya, orang berilmu, orang bercahaya, orang mendapat hidayah dari Allah, Allah mengibaratkannya nur cahaya. Apa aja kelihatan. Bahkan dari belakang kelihatan. Mau ngapa-ngapain ini sama gua. Bahkan yang tertutup oleh tabir kelihatan. Nah, ini setan nih. Ngajak gua macam-macam nih. Misalkan kelihatan. Tapi karena cahaya itu semakin dari Allah itu semakin jelas, yang kita nggak lihat bisa terlihat. Itu dalam hadis dikatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Hati-hati sama orang yang betul-betul beriman. Sesungguhnya mereka itu melihat dengan orang mukmin, dia melihat dengan apa? Cahaya Allah. Lah, cahaya Allah tembus semuanya lah. Jadi omongannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waktu sujud dia bilang, ana fi sajdati aral arsh haqqan. Aku ketika sujud, aku melihat arasnya Allah Ta'ala bukan dari hati, dari mata ini lihatnya loh. Lah, langit aja kan bisa kita lihat, itu kita. Lah dia tadi itu yang kena ngomongin nur min rabbih, cahaya dari Allah. Aras itu ciptaan Allah Ta'ala, semuanya ciptaan Allah. Ini cahaya dari Allah, nggak tembus semuanya. Ana fi sajdati aral arsh haqqan. Aku di setiap sujudku melihat aras Allah Ta'ala beneran, nggak pakai hati, mata ini. Radhiyallahu ta'ala anhu. Rabbi fanfa'na bil Jailani. Hadza Imam al-Jailani. Kita barusan baca Fatihahnya. Al-Ustadz al-Azam. Al-Wali kan Nabi, kewaliannya seperti Nabi Muhammad di kenabian, kata beliau, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Nah, ada enggak yang lebih tinggi dari Rasulullah? Nabi enggak ada. Wali enggak ada yang lebih tinggi dari Al-Faqih Al-Mugaddam. Itu kata Imam Hajjaj sahibut tariqah. Beliau mengatakan apa? Kana bidayatuhu ka nihayatihi fa'tabir hadha fi tibyani. Ketahuilah bahwa permulaan kewalian Al-Faqih Al-Mugaddam, permulaannya cuma buat jadi wali, itu ka nihayatihi, seperti ujung kewalian Abdul Qadir Al-Jailani. Permulaannya sangat masuk akal sekali. Segaf cucunya yang keempat, anak cucu yang keempat, itu menghadap 8 kali siang, 8 kali malam di mudanya, waktu tuanya 4 kali siang dan 4 kali malam. Itu disemak loh, bukan keluar 2 kali datang satu, enggak disimak manaknya 11-11-nya nyimak semuanya. Bukan keluar gua enggak hafal barusan nih katamin, enggak ada. Mereka itu wabah jelas gamblang semuanya. Al-Bait Rasulullah SAW. Makanya diibaratkan, kata Rasulullah SAW yang ibaratkan kan lebih tinggi Rasulullah. Hum anahlul ard, kata Rasulullah. Mereka itu adalah pengaman jagat ini. Jadi nggak ada habaib, nggak ada ahlul bait, ya. Itu nggak ada yang baik. Sebagaimana bintang-bintang itu aminus sama, ya. Kita percaya adanya langit gara-gara bintang-bintang di atas. Lah itu ahlul bait, amin ahlul ard. Ya, batalah tidak minta sama sekali dari kecil tidak doa dan lain sebagainya, didekati dengan ahlul bait, dikenali Al-Faqih Al-Mugaddam, didatengin ke Khalifah Khalil Wujud Syekh Abu Bakar tanpa susah payah, cuman 2 jam nyampe, sejam atau nyampe. Kamu orang hafal Quran, berkhurasat itu bohong, nggak ada itu orang hafal Quran gitu, baca Quran ada la ilaha illallah. Dia percaya dengan Sayyidina Asif bin Barqiyah, muridnya Nabi Sulaiman, yang bisa memindahkan singgasana Ratu Belkis dari Yaman ke Palestina dalam sekedipan mata. Dia nggak percaya dengan umat Nabi Muhammad SAW. Dia percaya dengan umat Nabi Sulaiman.
Padahal Nabi Sulaiman kalau ketemu Nabi Muhammad cium tangan bolak-balik, bersimpuh, nggak pernah dilihat Nabi Muhammad SAW. La fi dunia wala ukhra, di dunianya walaupun di akhiratnya. Oh, Nabi Sulaiman yang lebih mulia dari Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika sahabatnya duduk-duduk gitu, ceritakan tentang keunggulan Nabi Musa ketika berani sama siapa? Fir'aun, keunggulan Nabi Isa ketika tabahnya dia dikhianati oleh hawarinya atau yang dulunya mengikutinya. Di alam sahabat ini ngalam Nabi Musa, ini ngalam Nabi Isa. Nabi Muhammad kan masjidnya tempelan sama temboknya dengan Rasulullah dari dalam. Kata Rasulullah, "Sadiq, omongan ini benar. Inna Musa kalimullah." Benar, Nabi Musa itu memang diajak ngomong Allah langsung, benar. Karena kalimullah juga diajak ngomong Allah langsung. Wa sadiq ente, benar omongan ini tadi. Kata Rasulullah SAW, "Inna Isa ruhullah wa kalimatih." Benar, Nabi Isa itu roh Allah dan kalimat. Ana ruhullah wa kalimatih. Kata Nabi Muhammad. Walakin, kata Rasulullah SAW, "Ana habibu, ana yang tercinta." Kata dia, ana yang tercinta. Wallahi, demi Allah, lau asya Isa wa Musa fi zamanika hadha, seandainya berdua itu hidup di zamanmu wahai para sahabatku, la jalastum ma'akum, dia duduk sama tinggi sama ini, ngaji ame-ame. Musa segitu banyaknya di Al-Quran, taslim di hadratil Habib sallallahu alaihi wasallam. Moga kita mendapat keberkahan yang banyak ya di dalam kita menceritakan dan lain sebagainya ya. Wa fi dzikri shalihin tatanazzalur rahmat, wa fi dzikri ashlahus shalihin Nabi Muhammad. Kalau kita menceritakan orang soleh aja turun rahmat, apalagi sesoleh-solehnya semua orang-orang yang soleh, yaitu Nabi Muhammad SAW.